Menjadi seorang musisi dari tahun 80-an yang masih tetap berkarya dan berkontribusi untuk musik Indonesia tentu nggak mudah. Buat penikmat musik dari tahun 80-an mungkin pernah mengetahui bahwa dulu ada band bernama Karimata. Dulu tuh Karimata melawan arus berarti. Iya sebenarnya gini, ada dulu istilah yang sangat-sangat viral, Oke. namanya pop kreatif. Ada satu titik di mana masyarakat kebanyakan mendengarkan lagu-lagu pop ballad, sehingga timbul arus lain, ya, yaitu pop yang bukan cengeng. Ya, tapi kita kan nggak enak ngomong pop yang bukan cengeng, nggak enak kan? Iya, iya. Pakai pop kreatif deh gitu. Dan hari ini salah satu personilnya yang juga aktif di sebuah asosiasi bernama FESMI sudah hadir di sini untuk ngobrol bareng gua hari ini. Such an honor to welcome you. Please, halo Om Chandra Darusman. Halo Bong, apa kabar? Thank you Om Terima untuk kasih sudah mengundang. menyempatkan ya Om ya. Saya nggak banyak kenal dengan musisi generasi Om Chandra gitu ya yang aktif dari 80s dan mau merangkul, mau ngobrol sama anak-anak muda gitu. Kalau boleh tahu nih sampai detik ini kan masih sangat aktif dengan anak-anak muda ya kayak di Fesmi sama Febri saya perhatiin gitu. Apakah karena memang rasanya kayak balik ke masa muda atau gimana sih Om? Kenapa lumayan aktif gitu? Maksudnya Iya, di iya. saat banyak mungkin yang musisi yang aktif di tahun 80-an kayak Om Chandra atau mungkin 70-an gitu ya, mungkin lebih main sama gengnya aja gitu. Om masih tetap aktif gitu sama yang bawa-bawa gitu. Iya, pertama kalau dunia musik tuh kan akrab dengan diri saya ya. Oke. Dari dulu tuh saya suka musik, tidak hanya musik tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan musik gitu ya. Eh, ya memang cukup lama juga ya saya sudah berkecimpung dalam dunia musik ya. Kalau saya tidak salah sih mulai pertama profesional tuh tahun 78 itu dengan Casero. Waktu saya masih mahasiswa ya. Oke. Walaupun sebelum-sebelumnya waktu di SMA juga udah sering main ya. Tetapi saya bukan hanya tertarik dengan bermusik, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan musik. Apa itu maksudnya? Ya, kehidupan musisi, hak-hak musisi, ya, kemudian peningkatan kemampuan musisi dan lain sebagainya, sampai ke bawah sampai sekarang gitu. Oh dari dulu itu ya? Dari dulu. Oh Tetapi oke oke. saya sudah kira-kira bisa memberikan introspeksi ke diri saya gitu ya. Eh, ada kalanya kita sebagai manusia itu di depan, kadang-kadang di tengah, dan sudah sepantasnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, waktu ini di belakang. Seperti teori Ki Hajar Dewantara kan, karena kita melit ya, karena kita mesti punya waktu, tenaga gitu kan. Youth gitu ya, masih Ya, spirit of youth. terus ada kalanya kita sudah mulai harus di tengah, hanya membangun semangat, ya. Tapi ada kalanya kita harus juga di belakang, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, kapasitas, ya, dan juga apa namanya kebijakan gitu ya. Jadi kita bermain musik itu nggak selalu harus di depan gitu kan, ada masanya kita di belakang. Nah dalam kaitan itu, dalam berorganisasi, saya merasa harus menempatkan diri dalam posisi di belakang sekarang Oke. untuk mendorong yang generasi baru-baru. Oh. Tapi kalau saya nggak bergaul sama yang generasi baru, gimana saya mau mendorong mereka gitu kan? Oh oke. Sehingga gampangnya tuh tongkat estafet tuh bergulir, Iya. nggak jatuh begitu aja. Iya. Ini metafor ya, Iya. metafor ya. Betul. Paham. Ya kan? Nah, kalau saya nggak bergaul sama mereka, apa yang saya mau kontribusi gitu kan? Dan mungkin mereka bisa memetik beberapa hal-hal yang saya pernah alami dulu, yang mungkin bisa berguna. Mungkin ada yang nggak relevan lagi, mungkin ada yang relevan gitu. Itulah menjawab pertanyaan yang panjang juga ya jawabannya. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa bergaul sama Febri? Oke. Jadi waktu pas dulu kuliah ya Om ya, saya tuh Oke. sempat mencari referensi kan. Kira-kira nih musik history of pop music gitu ya. Itu dari mana sih kalau di Indonesia? Saya beli buku 100 tahun industri musiknya almarhum Denny Sakri.
Saya beli beberapa buku juga kayak biografinya almarhum Chrisye, biografinya Piu, bahkan biografinya Jerox gitu saya baca gitu. Saya waktu dulu saya bingung ya kenapa biografi gitu banyak di Gramet, sekarang nggak ada. Dulu banyak loh biografi gitu ya di Gramet dan penulisnya dari Albertine Endah gitu, dari bahkan mereka sendiri yang menulis, dan sampai ke titik dimana saya sharing video YouTube gitu tahun 2013 sama anak-anak kampus band Karimata. Lagu yang ini ta 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 ta, yang ketukannya ta da 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 Oh ya, ya, ya. Sketsa. oh sketsa ya. Pas saya lihat, wih kok soundnya kayak band-band Jepang fusion yang zaman dulu nih. Terus pas saya lihat bukan zaman dulu, ternyata beneran emang itu band juga zaman dulu gitu ternyata. Dan akhirnya pas saya lihat salah satu personilnya kan Om Chandra ya. Ternyata memang sudah bermusik seperti itu dari dulu gitu loh. Di saat mungkin tahun itu apa ya, masih pop yang apa ya, pop yang saya belum lahir juga ya. Cuma kayaknya setahu saya tahun itu banyak pop yang sangat ballad gitu, pop yang ballad banget ya. Ya. Yang temanya juga liriknya yang tertindas, cowok tertindas gitu loh. Di saat itu Om udah bikin yang kayak gitu. Waktu saya penasaran deh, di tahun itu tuh kalau kayak sekarang tuh kayak siapa? Kayak ngelihat siapa gitu? Kalau yang mungkin seperti Bara Suara kali ya. oh kayak gitu ya? Fusion ya. Resistance berarti ya? Waktu dulu berarti kan kalau Bara Suara kan kayak resistance vibe gitu ya? Kayak melawan arus apa. Dulu tuh Karimata melawan arus berarti? Iya sebenarnya gini, ada dulu istilah yang sangat-sangat viral. Oke. Namanya pop kreatif. Oh itu viral di masa Om ya? Di masa saya. Oh, betul. iya. Pop Berarti kreatif. pop kreatif itu? Apa tuh maksudnya pop kreatif? Muncul istilah itu untuk membedakan dengan tadi pop yang ballad. Oh oke. Karena pada saat itu pop Indonesia didominasi oleh warna Rinto Arahap, Maggie Z Panceponda, juga di era itu ya? Maggie Z tapi agak dangdut ya. Iya, Ini iya. pop yang ballad tadi itu. Iya. Ya. Sehingga ada satu titik di mana masyarakat kebanyakan mendengarkan lagu-lagu pop ballad. Sehingga timbul bukan counter revolution, arus lain ya, yaitu pop yang bukan cengeng. Ya, tapi kita kan nggak enak ngomong pop yang bukan cengeng, nggak enak kan? Iya. Pakai pop kreatif deh gitu. Cuman ada lagi jebakannya, loh. Berarti- Jangan gitu dong, berarti yang pop ballad nggak kreatif. nggak kreatif, ya nggak iya. gitu juga. Oh pada masa itu sebutannya pop kreatif? Pop kreatif. Nah, Oh, itu muncul oke. deh Drachma, ya, Casero, kemudian setelah beberapa tahun kemudian Karimata. Nah, itu memang Karimata pada saat itu juga terpengaruh oleh munculnya dan popularitas dari band Jepang namanya Cassiopeia yang menampilkan musik instrumental. Ya, dan muncullah band-band fusion pada saat itu. Salah satunya ya Karimata itu. Dan kita sempat main di North Sea Jazz Festival, ya. Oh sempat di North Sea? Sempat di North Sea Jazz Festival. Oke, Itulah sebuah kira-kira achievement. suasana pada saat itu. Wah itu rasanya main di North Sea pada tahun itu gimana tuh? Maksudnya kan kalau sekarang kan saya nggak tahu ya kalau apa perbedaannya kalau musisi diundang ke luar negeri tahun dulu dan sekarang Om. Kalau dulu apakah krunya lengkap gitu atau dulu secukupnya aja gitu? Ya, jadi memang waktu itu ini juga satu aspek dalam dunia musik yang jarang kita angkat ya. Oh, Yaitu iya. mereka-mereka yang mendukung di belakang layar. Iya. Ya, pada saat itu ada yang namanya almarhum Chandra Basuki, Diki Iskandrinata yang sampai sekarang juga masih sehat, Peter Gonta. Mereka Peter ingin Gonta sebagai apa waktu itu? Nah, Peter Gonta waktu itu punya relasi dengan North Sea. pendiri dari North Sea Jazz Festival. Oh. Sehingga beliau itu membuka jalan ya, selain merintis bandnya beliau itu namanya Baskara, beliau juga membuka pintu untuk band-band lain supaya masuk ke pintu tadi itu. Oh. Sehingga Oke. Karimata diajak untuk ayo tampil di sana gitu. Jadi kita harus fair ya, kita nggak diundang waktu itu, tapi kita berinisiatif untuk ikut dalam festival tersebut. Oh iya. Alhamdulillah, Oke, artinya oke. why not gitu kan? Dan even misalnya pun tidak diundang, tapi lolos dalam seleksi ya? Iya, itu betul. Wah luar biasa. Berarti
Kalau sekarang tuh ada beberapa music export. Sekarang istilah mah sekarang macam-macam om. Jadi istilahnya music export. Jadi music export itu sebuah istilah yang kayaknya udah resmi. Jadi orang-orang yang memiliki perusahaan atau movement gitu ya, tugasnya itu adalah mengekspor musisi lokal ke luar. Dan itu dilakukan oleh beberapa yang saya tahu gitu kayak ada SRM Bands gitu ya. Mereka eh mengekspor musisi-musisi lokal ke festival-festival di surrounding region kayak di Singapura, kayak di mana gitu ya dan kayaknya persis kayak gitu deh. Jadi karena punya relasi dengan si penyelenggara, dia menyelipkan ini nih gua ada ini nih terus dikurasi, oh ya masuk boleh main akhirnya. Bagus banget itu. Oh Jadi iya. artinya gini, jadi memang nggak selalu harus bergantung pemerintah ya. Iya betul. Bahwa inisiatif-inisiatif seperti ini sangat dimungkinkan dengan era telekomunikasi yang ada sekarang memudahkan kita berkomunikasi dengan orang di Singapura di mana-mana. Sehingga network itu difasilitasi gitu kan. Iya. Kirim video gitu kan, cepat gitu bisa Zoom ya, sehingga tidak heran kalau hal ini bisa berkembang gitu. Iya. Jadi in short sih apa yang dulu berjalan ternyata legasinya turun gitu loh. Oke. Legasinya turun dan memang tidak betul yang tadi Om bilang tidak tergantung sama pemerintah. Maksudnya tidak nunggu ada apakah ada program, apakah ada dana atau apa pokoknya ya udahlah misalnya nggak ada dananya misalnya kayak nggak ada dana untuk berangkat ya dana sendiri kalau memang mampu gitu ya. Dan kalau memang mampu berangkat ya udah yang penting mungkin pertimbangannya portfolio, mungkin pertimbangannya bisa networking gitu. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa negara kadang-kadang hadir ya. Iya. Kita tahu bahwa Kemendikbud ya, Direktorat Jenderal Kebudayaan itu kadang-kadang mensponsori band-band Indonesia untuk tampil di Eropa, juga parekraf gitu ya. Jadi bukannya saya katakan bahwa nggak perlu menunggu pemerintah, tapi tetap pemerintah itu hadir juga untuk ikut mensponsori ekspor musik tadi. Wah mantap. Nah ngomongin pemerintah nih, saya penasaran sih Om. Sebagai orang yang sekarang deket sama pemerintah ya. Oh dekat ya? Deket. Saya lebih taunya lebih ke deket lah. Umumnya musisi seniman ketika muda dulu mungkin ada feel resistance-nya gitu loh. Ada ini. Saya pengen tahu deh, Om Chandra tuh pernah ngelewatin fase itu nggak? Fase bahwa ngerasa kayak kalau yang saya sering dengar soalnya bener-bener sering banget gitu loh dari teman-teman industri ya kayak kita mesti mandiri, gimana nunggu pemerintah apa segala. Apakah Om pernah melewati fase kayak gitu? Tapi some point in your life tiba-tiba ternyata akhirnya udah jadi temen nih, jadi kenal, tak kenal maka tak sayang, kenal akhirnya jadi bagian atau dari dulu memang sudah terlibat dengan pemerintahan. Ya, keterlibatan dengan pemerintahan memang kalau dulu itu tidak seintens sekarang ya. Oke. Karena begini, mungkin bisa dikatakan pada eranya Pak SBY, industri kreatif mulai dilirik. Iya, kalau nggak salah itu pembuatan Backcraft ya. Sebelum itu malah, Oh, oke. di zamannya Ibu Mari Pangestu, Iya. beliau memberikan perhatian kepada industri kreatif. Bahkan pernah bikin satu blueprint untuk industri kreatif pada situ. Paling nggak untuk Oke. musik gitu ya. Sampai ada cetak biru. Ada cetak biru ya. Dan itu menjelang akhir-akhir dari periode pertama Pak SBY itu. Dari situ mulai itu ya. Kemudian abis SBY ada Pak Jokowi yang membuat Backcraft gitu ya. Jadi relasi interaksi antara dunia musik dengan pemerintah itu sangat intens. Sebelum itu jarang. Oh, oke. Jarang. Karena nggak ada kementeriannya, tidak ada lembaganya yang memiliki tupoksi itu. Ini apa namanya job description untuk mengurusi industri kreatif. Oh, Tapi kalau kita lihat lagi lebih besar lagi isunya, memang industri kreatif juga di dunia ini baru mulai berkembang sejak Inggris ya UK government itu menciptakan yang namanya istilah creative industries itu. oh. Bahwa Ini memang UK government, pemerintah Inggris visioner melihat ini
band-band saya gila juga nih bisa band-band kami ya, bisa juga nih ya menghasilkan devisa, film-film menghasilkan devisa. Kenapa kita nggak bantu U2, Coldplay gitu ya mereka ya. misalnya? Ya kan? Jadi pemerintah UK sadar dengan hal itu dan secara cerdik, secara strategis mengembangkan industri kreatif. Dari situ negara-negara lain, wah bener juga nih si London satu nih. Iya. Oh, berarti Indonesia dia juga ikut. berarti dia ceritanya tuh kayak membuat sebuah gerakan kayak French Revolution zaman dulu gitu ya. Oh, waduh. Jadi kayak French Revolution kan akhirnya membuat revolusi industri ya kalau nggak salah ya. Saya udah agak siwar juga sama sejarah nih. Nah tapi kalau dari first encounter-nya Om Chandra nih, saya penasaran nih karena kan kayaknya ini nggak seinklusif itu gitu loh. Ketika bicara seseorang bisa terlibat di pemerintahan atau bahkan bisa ada panggilan untuk membangun sesuatu yang seperti pemerintahan kayak yang Om lakuin di FESMI gitu ya. First encounter-nya kalau boleh tahu tuh kayak gimana sih? Kayak apa tuh moment of turning point atau moment of epiphany-nya yang bikin Om tuh jadi oke, kayaknya gue pengen, gue tahu with greater power comes great responsibility dan ketika gue bisa barengan sama government, mungkin visi gue lebih tercapai gitu. Ini First dalam encounter-nya dalam konteks membangun FESMI atau terlibat dalam musik atau? terlibat dalam government gitu, terlibat dalam apa? Kalau saya bukan pegawai negeri ya. Saya saat ini jabatan saya itu pengawas dari lembaga manajemen kolektif nasional. Oke. Pengawas gitu. Pengawas ya. Keterikatan saya dengan pemerintah cuma itu. Oh, oke. Kalau sebelumnya, kalau mungkin Bong pernah dengar, saya kan kerja di PBB ya, di WIPO itu, 15 tahun. Itu sebenarnya bukan sebagai wakil pemerintah sebenarnya. Oke. Tapi di endorse oleh pemerintah. Nah, karena gini, PBB itu harusnya mengangkat pegawai-pegawainya itu dari semua negara anggota PBB. Jadi setiap negara tuh ada jatah nih. Harus ada dari Indonesia, jadi harus dari ini supaya yang dari Indonesia yang dipilih Om Chandra. dari Indonesia itu yang mau, yang akhirnya bersedia itu saya gitu. Oh, emang yang dulu mau nggak banyak gitu? Nggak banyak. Jadi saya waktu itu memang di satu sisi Indonesia mencari orang yang mau. Di lain sisi saya juga setelah mengelola LMK 10 tahun, saya ingin mengembangkan diri ke luar negeri gitu. Jadi kayak bersambut. Agak-agak kayak LPDP gitu ya. Jadi habis membangun sesuatu, dapat beasiswa untuk memantapkan di situ gitu. Gitu ya. Perumpamaannya. Tapi dari Om berangkat berarti banyak dapat ilmu banget ya? Oh iya, artinya saya kan setelah 10 tahun mengelola LMK, saya berangkat ke Swiss untuk kerja di WIPO itu. Ya di situ banyak berhubungan juga dengan lebih luas lagi sebenarnya dengan hak intelektual gitu kan. Bukan hanya tentang hak cipta tapi juga tentang merek, paten dan lain-lain gitu. Intinya adalah sebenarnya hak kekayaan intelektual itulah yang mengungguli persaingan global. Betul. Tahu kan? Bong tahu lah itu ya. Betul sekali. Kalau nggak ada value added di suatu barang, ya kalah dengan barang yang punya value added yang tinggi. Betul. Dan itu ujung-ujungnya awal-awalnya research. Gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita harus bersaing dengan negara lain gitu ya dalam hal research and development dan juga hasilnya yaitu intellectual property itu. Industri kreatif tuh syarat dengan intellectual property. Syarat banget. Syarat banget. Iya. Iya kan? Dan saya senang sih ngelihat hari ini kalau saya pribadi jujur ngelihat musik ya. Sebagai yang tahun ini saya baru 33 tahun. Saya ngelihat feeling yang saya rasain ke industri itu hopeful ketimbang hopeless. Oke, betul. Kenapa ya? Karena saya ngelihat source of income sebagai musisi itu luas banget. Kalau bicara sekarang gitu ya. Dan entah dari kita manggung, entah dari jadi session player, entah jadi arranger, produser, entah bahkan kalau udah lebih punya capital mau invest di punya studio, banyak banget lah dibanding dulu gitu yang mungkin agak di gatekeep gitu. Saya ngerasa kalau dulu
generasi waktu saya awal-awal lulus kuliah gitu agak kena gatekeep lah. Gatekeep itu maksudnya kayak ini tuh hanya untuk sebagian orang aja. Keterkenal itu hanya untuk sebagian orang aja. Tapi kalau sekarang tuh kayak pintu kebuka banget gitu. Dan saya penasaran sih kayak apa sih legacy yang sekarang nih Om kelahiran 57 nih kalau nggak salah ya. 57 tuh berarti 2 kali nyebong. papa saya 54. Itu udah sama papa saya mungkin udah teman ngopi gitu loh, udah bisa jadi teman ngopi gitu ya. Maksudnya saya penasaran nih, legacy yang berarti kan nggak mungkin apa ya kalau tadi bicara semangat jiwa muda, posisi di depan, di tengah, di belakang. Berarti sekarang nih Om bisa dibilang lebih di belakang ya? Di belakang. Sebagai yang mendukung yang muda untuk bersuara dan ini. Kira-kira harapan Om nih apa sih? Harapan saya begini ya, jadi begini tadi ada istilah menarik tuh ya, hope ya, tadinya punya harapan lah gitu ya. Tapi hati-hati ya, karena ini menarik nih, gimana? tidak semua orang punya kapabilitas seperti Bong, tidak semua orang punya etos kerja seperti Bong. Tidak semua orang memiliki drive seperti Bong. Dan itu 3 faktor yang diperlukan kalau seorang itu bisa sukses. Nah, orang melupakan proses lagi-lagi. Yang terkenal di dunia musik itu dimanapun itu hanya 1% sampai 5% lah dari seluruh komunitas yang ada. Iya. Jadi hati-hati bermimpi. Ya, kalau mimpi itu tidak dibarengi yang 3 hal tadi, Anda nggak akan mencapai apa. Tentu faktor luck penting ya. Faktor luck, rezeki dari Tuhan itu pasti suatu faktor yang pasti harus diakui. Tapi sama dengan kerja keras. Nilainya, proses. Betul. Ya. Betul. Dan jangan terlalu mimpi tanpa upaya yang yang sungguh-sungguh gitu ya. Betul. Ya, gitu kan. Saya bilang, iya gue udah kerja keras nih, kok gue gak terkenal. Gue udah kerja keras ngerilis 100 lagu, kok streamingnya gak ada yang bikin gue beli mention gitu ya. Nah itu kan. Itu pertanyaan yang valid. Itu pertanyaan yang sah itu. Iya. Betul. Kembali ke faktor-faktor yang tadi itu kan, soal luck gitu kan, good luck, soal rezeki, segala macam. Ya orang beda-beda, garis tangan ya, kita juga nggak boleh melupakan gitu. Iya. Tapi tanpa kerja keras, tanpa itu mustahil untuk mencapai tadi. Kerja keras saja belum tentu sukses. Apalagi kalau nggak kerja. Tapi ngomong-ngomong kerja keras nih Om, lagu Casero, mungkin lebih tepatnya lagunya Om Chandra ya, kayak Kau, Pemuda gitu, sampai sekarang masih kerja keras aja tuh. Udah nggak tahu umurnya udah Pemuda kalau nggak salah dirilis 79 kan ya? Iya. Sampai sekarang masih aja kerja keras tuh lagu gitu, secara ibaratnya kalau kita bicara intellectual property ya, masih ibaratnya dia masih kayak maraton dengan speed yang lumayan, mungkin saya bisa bilang mungkin nggak setinggi lagu-lagu top yang sekarang top 100 gitu ya, tapi dia masih lari gitu loh. Itu tuh sempat berpikir untuk gue mau bikin lagi nih yang kayak gini, daya bunuhnya yang kayak gini, misalnya the next pemuda-pemuda lain gitu. Masih nggak sih, masih ada spirit itu nggak sih Om dalam berkarya, mau bikin hit single atau mau berkarya yang mau nyari relevan gitu kayak sekarang gitu. Jadi gini, kalau menurut saya, kita bikin lagu atau berkarya itu kebutuhan. Oke. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan bukan materi maksud saya, tapi kebutuhan untuk berekspresi. Kita sebagai manusia tuh ingin menyampaikan sesuatu kan, selalu gitu kan, karena kalau kita simpan di diri kita, di dalam pikiran kita, nggak ada fungsinya, nggak ada nilainya itu. Jadi kalau saya bikin lagu, sampai sekarang saya masih bikin lagu, walaupun nggak seintens dulu, itu maksudnya untuk berekspresi. Oke. Apakah ekspresi itu bisa diterima oleh hati Bong? Belum tentu. Iya. Ya, bisa saja, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi kebutuhan untuk ekspresi itu terus ada.
Oh, oke oke Jadi oke. gitu, konteksnya gitu. Iya 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 iya. Ya, bukan ingin lagu itu menjadi pasti terkenal, enggak, ya, tapi ingin kebutuhan berekspresi. Kebetulan kalau ekspresi itu menyentuh hatinya Bong, alhamdulillah. Tapi sebuah lagu itu belum tentu kan bisa menyentuh hati seorang, bisa tidak, ke orang lain tidak ada pengaruh gitu. Jadi semua lagu itu akhirnya yang menjadi juri adalah masyarakat. Ya, nggak bisa kita tentukan ini pasti lagu itu. Nah Lotre. kalau gitu berarti dari dua lagu itu yang tadi saya sebut ya, Om Chandra sendiri happy gak Ya. sih kalau dikaitkan dengan itu terus? Ya kenapa nggak, artinya itu kan anak saya gitu ya. Iya iya iya. Kalau istilahnya Mutahar ya, Haji Mutahar almarhum pencipta lagu Syukur, Oh iya. beliau mengatakan semua lagu-lagu saya itu anak-anak saya. Menarik saya pikir ini Nah, pernyataan iya, ini. iya, iya. Karena lahir dari ya intuisi, bakat dirinya sendiri yang tidak bisa dilakukan orang lain. Sehingga seseorang itu menganggap ini adalah darah daging saya nih, anak saya, lagu-lagu itu. Oh, oke, benar-benar literal ya. Literal. Iya. Ya, metafor lagi ya, Iya, lagi iya. metafor gitu ya. Karena lahir dari tadi itu pemikiran, hati, ekspresi ya diri seorang yang nggak mungkin bisa dilakukan orang lain. Saya nggak mungkin bisa bikin lagu Yesterday. Itu hanya Paul McCartney yang bisa. Dia juga nggak bisa bikin lagu Pemuda. Iya iya. Soalnya saya penasaran gini, ada beberapa orang yang mungkin kayak Om Chandra nih musikalitasnya nih nggak buat saya tuh nggak sembarangan lah. Dan saya tuh kuliah musik gitu. Saya kenal banyak orang yang pianonya jago-jago banget, tapi at some point dia sengaja menurunkan skill dia untuk bisa lebih memperluas coverage. Misalnya dia main bisa sampai kayak Chick Corea gitu ya, begitu. Tapi dia tahu ada momen dia mesti main lagu Overjoyed Stevie Wonder misalnya gitu, biar lebih dinikmatin gitu. Saya penasaran sih ini. Ini mungkin the $1 million question ya. Sebenarnya Om bangga nggak dengan lagu Pemuda dan Kau itu? Kenapa tidak? Itu kan bukan selain bangga, bersyukur. Oh, oke. Karena saya yang dipilih. Berarti itu saat membuat, saat bikin itu Om bukan lagi menurunkan skill ya? Enggak dong, artinya begini. Kalau itu dibandingin sama Karimata soalnya Oh, beatnya oke. beatnya apa ganjil-ganjil gitu loh. Maksudnya apa ya? Saya penasaran satu halnya di Oke. bagian ini. Karena saya tahu musikalitas yang di satu lagi nih gitu loh. Maksudnya yang di Karimata gitu ya. Itu kan kalau ngelihatnya orangnya yang kayak jazzer yang kayak wah, aduh ini gue udah Iya. ini banget nih gue lepas banget nih. Tiba-tiba yang kau yang Iya. lebih simpel gitu loh. Oke, Maksudnya oke. apakah itu adalah I see. Maksud saya baru ngerti pertanyaannya. karya yang bangga atau Men-downgrade diri sendiri iya gitu, atau ini kayak ini gue Oke. soalnya beberapa saya ketemu kayak gitu, maksudnya kayak ketika dikaitkan dengan lagu hit singlenya dia kayak aduh gue sebenarnya udah nggak mau ini gue sebenarnya itu gue lagi nurunin gue gitu loh, itu gue sebenarnya lagi Oke. ada beberapa ada, nah itu saya penasaran nih. Ya gini, nggak terlepas dari latar belakang saya gitu ya, pembentukan selera musik saya gitu. Ya dari kecil itu terekspos oleh berbagai macam genre, klasik, ya kakak saya sering memutar piringan hitam klasik. Kalau ayah saya jazz, terutama big band gitu ya dan piano Wih. jazz. Kemudian kakak saya yang lain pop. Dia putar Beatles, Gilbert O'Sullivan ya yang cukup pop sekali. Jadi selera saya terbentuk banyak gitu. Ada jazz, ada sisi jazznya, ada sisi popnya, ada sisi klasiknya. Nah, apa yang keluar dari pada momen tertentu pada saat bikin Kau itu selera pop saya keluar. Oh, oke. Pada saat bikin lagu untuk Karimata, selera jazz saya keluar. Jadi saya ada laci-laci nih Oh, oke. dalam hati saya gitu. Ada laci pop, ada laci jazz, ada laci. Ya, ketimbang orang yang pure dari sejak awal itu klasik dulu. Nah itu berarti Nggak salah, iya, tidak iya, salah, iya. itu pilihan. Sehingga dia akhirnya mainnya juga klasikal gitu ya. Tapi kalau saya banyak lacinya nih. Oh, dan setiap laci berukuran sama.
Oh, oke. Seberapa jauh kita buka, ya itu tergantung dari gimana mood kita. Iya, pada tergantung saat itu, iya. Gitu, metafor lagi, kita banyak metafornya ya. Mantap, iya. Enggak, saya senang sih akhirnya saya tahu gitu karena ada beberapa yang saya ngobrol gitu musisi gitu ya. Dia terkenal sekali karena satu lagu dan sekarang sudah tidak, musiknya udah nggak kayak gitu dan kayak itu gua tuh dulu ngikutin label gua. Gua tuh dulu dengerin saran dari musik director gua gitu. Jadi kayak ketidakjujuran dia membuat dia sukses. Tapi later in life dia hate that moment, hate that songs gitu. Kayak bahkan ada yang hate sampai malu untuk dibahas lagi. Tapi akhirnya menerima juga. Itu tuh bukan satu loh, banyak apalagi kalau kita bicara yang industri ya. Makanya saya penasaran gitu karena lagu itu nggak ada matinya gitu. Apalagi lagu pemuda gitu ya. Setiap 28 Oktober nggak mungkin nggak ada yang mainin. itu saya sampai saking bingungnya apa ya lagu yang bahkan katanya ada kata pemuda lain tuh kayaknya belum banyak ya. Yang ada kata pemudanya di dalam lagunya gitu ya. Yang akhirnya lagi-lagi setiap 28 Oktober saat Sumpah Pemuda lagu itu pasti berkumandang, nggak tahu dalam bentuk cover version, nggak tahu dalam bentuk diputerin versinya atau bahkan mungkin caserio-nya yang diundang gitu ya. Waktu bikin itu memang berpikir akan selama ini umurnya? Oh enggak dong. Siapa yang perkirakan lagu itu bisa punya nyawa sampai sekarang gitu ya. Dan di cover terus gitu ya. Pada saat itu lagi-lagi konteksnya adalah mahasiswa itu terpecah belah. Pada saat saya kampus ya, saya kan kuliah di kampus UI, Fakultas Ekonomi, tahun-tahun 78-80 itu terjadi perpecahan di antara mahasiswa tentang bagaimana keterlibatan pemerintah dalam investasi asing yang terlalu dominan. Oh. Ya itu kita kesampingkan, tapi yang jelas itu efeknya ke mahasiswa. Bahwa mahasiswa ada yang setuju, ada yang pro pemerintah, ada yang tidak pro, ada yang menentang gitu. Nah, itu sangat menyentuh saya gitu ya, bahwa ini kok teman-teman sesama teman gitu, sama sahabat berantem gitu. Polarisasi. Oke. Ditambah lagi waktu itu banyak koran-koran, wartawan juga menulis yang bersifat adu domba. Oh, itu buzzer, zaman sekarang buzzer. Oh iya. Jadi sebenarnya history repeat itself ya. Nah, betul. Jadi satu saat saya diundang kepada satu perayaan ulang tahun PWI. Apa itu PWI? Persatuan Wartawan Indonesia. Oke, Saya bikin lagu itu di tempat? Enggak. Gitu. Maksudnya untuk acara itu. Judulnya itu Wartawan. Jadi lagu pemuda itu judul aslinya adalah Wartawan. Wartawan kemana langkahmu menuju? Karena saya mau menyentil, kalian nih wartawan nih kok buzzer sih. Oke. Tapi saya juga berpikir, waduh kalau saya itu mengkritik mereka, nanti saya di blacklist nih sama wartawan. Sisi ininya apa, alarmnya nyala ya? Akhirnya saya ganti, wartawan jadi pemuda. Oh. Sehingga luas kan? Iya. Orang boleh interpretasi. Itu makanya kenapa Om Chandra jago metafor. Karena sudah melatih dari 1979. Iya. Oh jadi gara-gara itu diganti? Saya ganti. Nanti saya di blacklist, saya butuh mereka. Iya. Si Chandra, jangan deh. Iya. Diundang lagi. Saya bikin pemuda judulnya. Luas kan? Iya. Pemuda bisa pemuda wartawan, bisa pemuda pengganti mahasiswa, pelek, mahasiswa, bisa dokter, pemuda. Dan sekalian dia mengingatkan kan pemuda, ya kita harus bersatu dong gitu kan. Untuk meneruskan cita-cita 1908. Iya. Oh jadi pemuda kemana langkahmu menuju, arti aslinya wartawan. Wah itu beda sih, kalau itu rilisnya wartawan mungkin umurnya nggak panjang sih Om. Sensor. Apalagi tahun dulu, kayaknya tahun dulu lebih ngeri ya. Lebih ngeri. Maksudnya untuk mau bersuara yang macam-macam lebih ngeri ya.
Oke, dan gara-gara dinyanyiin itu responnya bagus. Bagus. Tahun ngerekamnya berapa lama setelah dinyanyiin itu? Nggak lama, setelah itu Chasero mengikuti sebuah lomba festival vokal group, menang sama salah satu jurinya, almarhum Benny Mustafa. Oh, pemain jazz itu ya? Ya, drummer jazz. Iya. Kita dibawa ke Musika Studios, Wow. ke pemilik Musika Studios yang namanya Amin Wijaya, almarhum Amin Wijaya, ayahnya dari yang sekarang mengelola. Ya, kita dikontrak berapa album gitu, terus album pertamanya kita bikin singlenya Pemuda itu. Oh, berarti sampai detik ini untuk aset, nah ini bicara IP nih, aset dari lagu Pemuda, Chasero dipegang Musika masih? Sound recordingnya, Sound recordingnya? Oh, lagunya oke. tetap milik saya. Oke, iya, sound recording, tapi hak cipta di Om Untuk Chandra. lagu, Iya, publishing iya. right-nya di saya. Oke. Sound recording ada, ini menarik juga nih ya. Banyak musisi yang later gitu setelah senior gitu kayak Om Chandra gini ya. Buyback. Oh, Nah, buyback. ini udahlah, ini kan udah ngasih banyak nih buat lu nih. Ini kan anak gue juga nih, gue Iya, buyback iya. ya gitu. Om pernah nggak terpikir untuk buyback masterpiece itu? Sebenarnya dulu kan ada praktek buyout ya, flat payment. Jadi sebuah lagu dibayar lunas untuk seumur hidup, seumur sepanjang undang-undang hak cipta gitu. Kalau master itu memang investasi dari produsernya. Jadi dia berhak memiliki IP dari masternya dan itu diakui oleh undang-undang ya, bahwa master sound recording itu milik yang membiayai. Tapi lagunya tetap di publishing right-nya di sini. Nah, sebenarnya isunya bukan di situ. Isunya adalah kadang-kadang lagu itu di buy out, di flat payment, dimiliki oleh si produser. Di dalam undang-undang cipta yang baru, bukan baru, tahun yang terakhir, yang 2014, itu dikatakan maksimal buy out itu boleh 25 tahun. Oke, Setelah itu otomatis kembali. kembali. Oh, otomatis. Jadi Tanpa ada buyout tadi, tanpa ada buyback negosiasi tadi. lagi, tanpa perlu buyback ya bahkan. Nggak Ya? perlu buyback, Berarti kita tidak perlu membeli ya, kembali. nggak perlu. Nah, pertanyaannya berarti apakah sudah berjalan itu? Berjalan. Oh, berjalan. Berjalan. Berarti bentar. Nah, 25 tahun dari sejak rilis. udah dong berarti. Udah. iya, udah dong. Sejak awal juga emang di tangan saya itu Masternya lagunya. oh lagunya. Tapi kalau sound recording memang Tetap memang milik si Musika Studios dong. oh, oke Karena oke mereka oke. yang invest itu kan, ya wajarnya. Oh, maksud saya tuh penasaran sound recordingnya Om nggak berencana buat buyback gitu? Enggak. Oh. Enggak. Iya. Sebab sejak awal ya mereka yang invest. Bisa Iya, aja saya menawarkan satu jumlah bahwa itu nanti saya beli, bisa aja. Tapi saya nggak berminat. Nah, saya penasaran dengan sound recording nih Om, karena ini udah masuk ke agak teknis nih ya. Tapi ya saya tahulah kalau talk ini menjadi bahas teknis, 5 jam kayaknya nggak cukup. Cuma saya pengen tanya beberapa pertanyaan yang penting-penting aja nih. Kayak sound recording sendiri, ketika kayak misalnya Musika Studios gini, sebagai sebuah label gitu, itu bisa memiliki sound recording Pemuda berapa lama sih? Apakah 50 tahun. Selamanya? Enggak, 50 tahun. Menurut undang-undang 50 tahun. 50 tahun dari? Dari sejak terbit. Sejak diedarkan. Oke, setelah 50 tahun? Milik masyarakat, udah public domain. Oh, bahkan bukan punya Om Chandra lagi ya? Sound recording ya? Iya. Iya, itu bahkan bukan punya musika lagi. Berarti bukan punya Musika, bukan punya Om Chandra, punya milik masyarakat. Dan masyarakat. mau dikomersialin, dipakai, nggak bisa, oh hanya 50 tahun? Oke, berarti misalnya 50 tahun dari 1979, ketika dipakai Garuda Indonesia gitu untuk launching, itu Om atau keturunan Om nggak bisa dapat apapun hak ekonomi? Dari sound recording ya? Iya. Enggak. Jadi kalau 79 tambah 50 berapa tuh? Berapa guys? 29 ya? 2029. Iya kayak, Iya. iya tuh, Iya. bentar Jadi, lagi. Iya. Semua orang boleh merekamnya. Boleh menggandakannya.
boleh menggandakan menggunakan rekaman bahkan nge-remix lagunya gitu ya. Remix lain lagi tuh. Oh, remix lain lagi. Itu, Oh, tapi pakai file asli originalnya terus dipakai buat iklan Pockery Sweat gitu, nggak apa-apa gitu. kayak lagu saya juga gitu. Kalau saya wafat, tunggu 70 tahun, jadi public domain. Oh, boleh diubah-ubah liriknya, boleh diapain gitu. Itu hak moral, itu nggak boleh. Iya. Oh, hak moral. Lagunya boleh. Jadi kayak misalnya lagu, kayak contoh gampang lah. Ismail Marzuki lagu wafat tahun 1958. Oke. Wafat, ahli warisnya tetap dapat menikmati kepemilikan dan dapat royalti. Tapi 1998 tambah 50 tahun, 2008. sejak itu siapapun boleh merekam, memainkan, menyanyi tanpa harus izin. Oke. Berarti Indonesia Pusaka saya mau bikin versi Indo Musikgram gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ada komanya. Dengan Undang-Undang Cipta yang baru yang 2014, bukan baru, yang terakhir 2014, itu masa pelindungannya ditambah 70 tahun. Menjadi 70 tahun. Berarti 2028. Sebentar lagi. Oh, jadi intinya setelah masa perlindungan itu expire, kita berhak menggunakan itu untuk kebutuhan apapun termasuk komersil. Iya. Oke, saya kira tuh perpetual loh. Saya pikir tuh Hak moralnya perpetual. iya, saya pikir tuh hak moralnya perpetual. Ya kalau saya pencipta lagu pemuda itu perpetual. Oke, tidak akan bisa diganti. Saya pikir tuh sound recording itu tuh IP perpetual sampai kemarin saya lihat berita yang Steamboat Willie-nya Mickey Mouse. Oh, iya. Kan sudah menjadi milik masyarakat tuh. Buset, ada yang rilis versi horor, Oke. ada yang kayak Winnie the Pooh. Winnie the Pooh kan actually bukan IP-nya Disney ya, dia IP-nya sebelum Disney yang diakuisisi gitu ya. Oke. Nah, waktu pas lepas, ada yang ngerilis Winnie the Pooh horor, Oke. slasher film. Jadi Pooh ngebantai camper gitu ya. Jadi orang-orang lagi camp gitu dibantai sama Winnie the Pooh. Dan emang nggak ada hak buat ngesu karena ya udah jadi milik publik gitu. Dan berarti ya musik juga begitu ya. Maksudnya misalnya dipakai untuk kegiatan yang tidak kita senengin, nggak apa-apa gitu. Di dalam definisi hak moral itu juga termasuk hal demikian. Jadi kalau tidak sesuai dengan integritas lagunya, dia bisa menolak sebenarnya. Walaupun hak ekonominya sudah habis. Dan yang menolak tuh ahli warisnya gitu ya. Bisa. Tapi pidana atau perdata tuh kayak gitu. Misalnya menolak terus Perdata. wah, perdata ya, susah berarti ya. Terus kita cek lagi deh, apakah ada peluang untuk pidana juga ya? Iya. Ya, tapi intinya berarti Iya. Hak moralnya jangan diutak-utik. summarize-nya adalah kita memang nggak bisa, meskipun satu lagu itu bisa bikin kita jadi sukses atau kaya gitu ya. Pada dasarnya esensinya memang berkarya itu nggak stop ya. Iya. Karena tahun rilis itu yang menentukan berapa panjang umurnya ya. Betul. Oh, oke. Iya. Oh, menarik sekali nih. Nah, ngomong-ngomong dari posisi Om yang sekarang ada di belakang gitu ya, termasuk juga ada di AMI, Anugerah Musik Indonesia gitu ya. Yang bisa dibilang udah lama juga tuh ada di 27 tahun. Iya tuh, dan yang terakhir kan independen ya, tidak bergantung sama TV lagi gitu. Menurut Om nih, kenapa sih yang kayak AMI gitu nggak banyak? Maksudnya kenapa cuma AMI nih yang kayaknya nih masih diperhitungkan, meskipun mungkin adalah IMA gitu ya, saya dengar gitu dari ini. Cuma kenapa ini tidak menjadi banyak sih? Apakah memang lebih baik dikit aja? Atau menurut Om ini lebih baik banyak ini ya? Banyak awarding gitu loh. Iya, sebagai musisi lebih banyak awarding, lebih bagus dong. Iya. Tapi kenapa nggak banyak ya? Apakah karena capek gitu ngurusinnya gitu? Sebenarnya sekarang banyak ya, terutama grupnya MNC itu ya, bikin award ini, award itu, award ini gitu kan. Jadi bagus-bagus, more merrier ya istilahnya gitu. Tapi yang
sepertinya dianggap yang Kredibel gitu ya. kredibel dan punya independensi dan reliable ya, tidak ada cawe-cawe. Itu adalah AMI karena kalau dilihat umurnya udah 27 tahun ya, dan penerima Piala AMI sampai sekarang merasa bangga menerimanya. Itu suatu prestasi dari perjalanan AMI dari sejak awal sampai sekarang bisa mempertahankan status tersebut gitu. Dan seperti Bang bilang, ya nggak ada lagi. Yang, siapa yang 26 tahun pernah bikin, nggak ada kan? Waktu nggak bisa dibalikin kan? Iya. Ya kalau mau bikin ya dari sekarang, lihatlah endurance-nya seberapa. Endurance-nya. Iya betul. AMI endurance-nya sudah 27 tahun ini. Iya. Dan tim untuk kuratornya tuh selalu berubah atau selalu sama sih Om? Selama 5 tahun terakhir kategori istilahnya adalah kategorisasi ya. Jadi yang memastikan bahwa entry itu benar kamar-kamarnya gitu. Itu masih selama ya 5 tahun terakhir masih sama gitu. Tapi tentu kita harus terus ya tadi ya intokot estafet tuh ya. Peremajaan ya, kita harus mulai mikirkan gitu kan. Jangan sampai ketinggalan selera ya dan ketinggalan tren gitu. Nah, ini mungkin yang tadinya saya nggak mau nanya sih, cuma penasaran lah. Menurut Om Chandra nih sebagai tim pengawas LMKN berarti ya, melihat movement aksi itu gimana Om? Bagus. Jadi begini. Saya melihat bagusnya itu karena gini, ada perhatian dari anak-anak muda, anak yang di bawah saya, generasi ya, untuk memperbaiki lebih baik lagi ya pengumpulan royalti. Jadi komentar pertama adalah positif. Komentar kedua adalah tolong didalami permasalahan gitu ya, karena permasalahan tuh kadang-kadang tidak bisa kita lihat kasat mata. Karena suatu permasalahan itu berlapis-lapis kadang-kadang. Iya, betul. Jadi harus dikupas layer atas. Ada permasalahan yang lain penyebabnya, harus dikupas lagi. Jadi pesan saya adalah dalami dulu betul-betul. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, tidak bagus, apakah metodenya yang salah atau implementasi yang salah? Kalau implementasi yang salah, perbaiki implementasinya. Kalau metodenya yang salah, perbaiki metodenya. Nah, kadang-kadang teman-teman kadang-kadang mencampur adukan dua-duanya ini. Paham. Paham ya? Metafor lagi nih. Kalau memang implementasi yang salah, jangan rubah metodenya. Buktikan dulu metode yang salah. Tapi perbaiki implementasinya. Why reinvent the wheel? Kalau memang ternyata bisa diperbaiki yang ada gitu. Karena learning curve pembelajaran ya yang selama ini dialami itu mahal ya. Jangan kita membuat sesuatu yang memerlukan pembelajaran lagi 5 tahun ke depan. Iya. Jadi saya nggak mengkritik ya. Meskipun mungkin learning curve-nya nggak eksponensial ya, nggak. Betul. Tapi sayang ya ibaratnya udah terjadi ya. Iya. Jadi reaksi pertama saya positif. Pengamatan saya kedua, dalami masalahnya. Karena masalah itu berlapis-lapis. Dan kita bisa memahami lapisan itu kalau ada pembelajaran yang sudah berjalan. Gitu, Bang. Saya kemarin nanya. Jadi saya nanya sama Anji. Saya sebut aja lah orangnya. Maksudnya saya tanya sama Anji karena Anji kan vokal gitu di aksi ya. Saya nanya, Ji, kalau suatu hari ini pertanyaan hypothetical ya. Kalau suatu hari LMKN menjalankan sesuai dengan apa yang lo dan teman-teman aksi protes nih, sesuai semuanya. Misalnya protes 10-10-nya udah diberesin nih. Lo stop gak protes? Lo bakal stop gak protes dan aksi bakal bubar gak? Nah itu kalau nggak salah dia juga bingung gitu. Maksudnya bingungnya dalam artian apakah ini juga kan tujuannya baik ya,
apakah ini juga akan menjadi selesai atau malah tim aksi jadi ngeblend, jadi merger gitu ya? Karena mungkin spiritnya dibutuhkan oleh tim LMKN gitu, mungkin ya. Kalau saya ngeliat dari kacamata awam ya, spirit vokalnya yang bikin orang jadi melek, media jadi ngumpul, itu kan kayaknya mahal ya. Ibarat kayak itu free endorse and marketing about IP gitu. Yang mungkin LMKN nggak ada tim untuk di situ gitu. Nah kalau misalnya dikawinkan, apa sih yang bisa terjadi gitu loh? Karena kalau saya ngelihatnya harusnya bisa kawin. Betul. Karena mungkin katakanlah misalnya LMKN butuh tim yang lebih bervokal, marketing tim gitu ya. Ya aksi menjalankan itu, LMKN yang menjalankan implementasinya. Makanya pertanyaan saya adalah, kalau sampai beneran dijalanin semua, berhenti nggak? Karena apa lu pengen, saya lupa deh, ini apakah jadinya tetap mau ada dua nih, tetap mau ada opsi gitu. Dan waktu itu kayak belum terlalu terjawab lah, karena saya paham karena ini juga masih baru ya, movementnya masih baru gitu. Tapi saya bingung juga gitu, apakah berarti harus membayar dua-duanya? Misalnya saya user gitu ya, apakah kalau nggak salah waktu itu Anji menjawab nggak perlu, jadinya salah satu dan tidak salah juga gitu. Jadi saya ngelihat, wah ini menarik nih, karena yang ikut di aksi ini bukan nama-nama kecil om, nama-nama gede gitu. Nah, by the way, jadi panjang lah kalau misalnya kita ngomongin tentang ini jadi panjang gitu loh. Dan saya pengen tahu aja deh, harapan apa sih, mungkin ini last topic gitu ya. Bukan harapan, ada pesan nggak buat yang mungkin musisi muda gitu ya, yang masih agak kabut nih ngelihat karir gitu di industri musik. Tadi Om udah sedikit teaser dengan bilang hati-hati dengan mimpi dan hope gitu ya. Tapi ada pesan nggak untuk musisi yang mungkin kabut lah, dia nggak ngerti ini bisa sampai kapan ngidupin dia, mungkin waktu sekarang detik ini mungkin maksudnya di saat dia lagi dengerin ini dia lagi pulang reguleran gitu ya, atau lagi baru kelar ngajar gitu loh, maksudnya ada pesan nggak sebagai senior yang sudah hidup dari dan untuk musik? Oke, jadi saya sering kali ditanyakan hal ini gitu ya, dan jawaban normatif saya adalah begini, ya ada 1000 rute untuk mencapai Roma gitu kan, dan rute masing-masing itu beda-beda ya, ada yang lewat jalur ini, tapi sampainya juga akhirnya sama. Jadi seperti Odi Agam almarhum, dia mulai karirnya sebagai pianoman di bar-bar gitu, maksudnya di kafe-kafe gitu ya, terus membawakan lagu-lagu hits Beatles ya, yang lain-lainnya. Mulai sebagai cover artis ya? Cover artis di kafe. Akhirnya satu titik momen di karirnya dia mulai menciptakan lagu jadi hits, Memori ya, Aku Cinta Padamu, luar biasa. Anak sekolah kalau nggak salah. Anak sekolah, luar biasa. Itu menjelang akhir karir ya? Ya sepertiga akhir karir dia gitu. Ya. Ada lagi Justin Bieber, kita tahu. Lagi-lagi dia mengcover lagu-lagu, akhirnya jadi sekarang Justin Bieber sekarang. Iya, ada tuh rekaman dia yang di jalan tuh. Ada lagi Stevie Wonder yang sejak awal udah bikin lagu. Ya kan? Gimana kita mau menyimpulkan? Betul. Ada berbagai macam rute setiap orang dan garis-garis hidup di setiap orang. Jadi pesan saya bahwa harus ada determinasi. Kalau kamu itu merasa yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang beda dengan orang lain, kejar. Oke. Sebab dengan adanya kemudahan teknologi sekarang, dengan adanya mudah pemasaran sekarang, ya, demokratisasi dari industri musik, orang gampang memperkenalkan diri. Tapi jangan lupa bahwa ada jutaan orang kayak kamu itu. Iya. Kayak garam di laut ya. If you're not excellent, ya, excellent, agak susah untuk menjadi 1% yang tadi kita bicarakan. Oke. Jadi mimpi oke, determinasi juga harus ada, tapi at one certain point harus introspeksi.
Iya, iya, iya. Ini last questionnya nih, karena tentang seri unik ya. Kan Om ini jago nih main pianonya ya. Enggak lah. Nowadays, kalau bicara mau jadi 1%, perlu jago musik nggak Om? Enggak. Menurut saya sih enggak. Kemarin saya baru lihat kebetulan ini videonya piano lessons-nya Paul McCartney. Oke. Piano lessons. Gimana? Gimana ya? Paul McCartney. Bang cari deh. Piano lessons lessons by Paul McCartney. 5 menit. Dia ngajarin. 5 menit. Dia nggak pernah belajar, dia nggak bisa baca note, tapi dia kasih piano lesson. Dan legit, bagus gitu. Menarik. Jadi bilang begini, ya singkat aja nih, di depan piano nih. Oke, let's start with the middle C. Everyone knows it. Middle C, oke. Terus, C4 ya. Kemudian pencet middle C, pencet E-nya, dan pencet G-nya. Ting ting ting. Chord. Do mi sol gitu kan? Itu udah chord. Setelah itu posisi jangan rubah nih. Pindahin ke sebelah. Jadi D minor. D minor, udah 2 chords. Pindahin ke sebelah. E minor. E minor. Pindahin ke sebelah. F. Dan seterusnya, ya. You already have 6 chords. You can do many things with 6 chords, man. Oh, motivasi. Oke. Jadi dia nggak actually ngajarin piano ya, dia ngajarin itu ya apa bahwa musik is easy. Dikulik. And music is approachable. Ngulik, approachable. Cari, explore. Ya, be curious gitu. Ya kan? Jadi tadi pertanyaannya adalah apa tadi? Perlu jago gak? Perlu jago nggak? Untuk jadi 1% itu? Ya enggak kan? Iya, I get your point. Iya. Tapi punya sesuatu yang kamu pikir kamu bisa perlihatkan ke masyarakat. Okay. Apa itu? Ya diri kamu itu. Ya kan, yang ada yang nggak mungkin sama dengan orang lain. Karena kita diciptakan beda-beda kan? Berarti self-assess untuk menilai diri sendiri dan self-conscious secara sadar merasa bahwa gue ini beda nih kayaknya. You have to see me. Iya. Terus dipoles. Kamu harus moles gitu diri kamu kan. Kalau saya bicara dengan musisi ya. Gitu Bang. Siap. Thank you banget for the sharing Om. Terima kasih undangannya Om. Almost 1 hour kita ngobrol. Semoga ini nggak jadi pertemuan terakhir. Kita bisa tetap banyak berkolaborasi lagi. Dan buat teman-teman semua yang mungkin suatu hari mau terlibat dalam apa yang, dan lu anak muda, sobat musik, lu pengen terlibat terhadap apapun kegiatan yang Om Chandra sedang bangun, banyak ya. Ada FESMI, di AMI Award sendiri juga masih sangat membuka untuk apapun lah. Di hari H jadi volunteer kayak terlibat dalam media partner kayak macam-macam. Terus ada lagi kah yang mungkin sebagai anak muda mau terlibat dengan apa yang Om lagi build? Saya lagi merintis sesuatu yang namanya think tank untuk musik. Oh serius? Jadi sepertinya ya banyak fenomena-fenomena isu-isu musik ya itu nggak bisa dipecahkan oleh dunia musik sendiri. Harus melibatkan teknologi, harus melibatkan bisnis, harus melibatkan psikologi. Karena zaman sekarang adalah multidimensi, multitasking, dan banyak aspek. Sehingga think tank ini berupaya untuk mengkaji permasalahan di musik ini dari berbagai segi. Dan disitulah anak-anak muda, mahasiswa yang mau bikin tesis, mau bikin skripsi, mari ya. Saya ajak untuk kita sama-sama. Gimana tuh cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang think tank itu? Nanti saya akan bikin websitenya untuk supaya bisa menggugah teman-teman yang ingin berkontribusi secara intelektual di dalam menangani berbagai isu di dunia kita. Wah itu luar biasa tuh buat teman-teman semua. Vibe-nya sih kayak harusnya sih ini lumayan eksklusif ya. Iya bagi mereka yang memberikan perhatian. Betul, gitu ya iya. supaya mengkaji setelah. Jadi untuk membuka dirinya inklusif, tapi pada akhirnya ketika udah tersaring jadi eksklusif ya. Betul. Karena ini harus grup-grup orang-orang yang memang peduli, frekuensi yang sama ya. Peduli dan terhadap kemajuan dunia musik yang kita cintai ini.
Mantap sekali. Jadi semoga lancar semua Om. Insyaallah. Thank you, dan tentunya kita berharap ada lagi banyak karya-karya yang masih diciptakan dari Om dan tadi kita belum sempat ngobrol ya, tapi Casero New Generation tentunya ya yang masih aktif juga nih anak-anaknya gitu, dan semoga banyak rilisan yang nanti bisa dinikmati lagi. Mudah-mudahan. Terima kasih Bong atas undangannya, teman-teman. Thank you, Sobat Musik, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.